Jadi di sana dipekerjakan secara membabi buta. Jadi kayak pohon ditebang-tebang kayak gitu, entah itu milik siapa, mungkin milik perhutani ya, soalnya di hutan. Dan dia kejatuhan persis oleh pohon di depannya ini, seret. Jadi pohon tumbang kayak gini, langsung menimpa kayak gini teman-teman. Wes, setengah dari wajahnya. Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini saya itu sudah di sini dari tadi, dari jam 8 hingga sekarang. Sekarang ini sudah jam 10 malam ya teman-teman. Ini banyak kejadian yang di luar nalar di tempat ini. Jadi kayak pohon tiba-tiba tumbang, lalu berdiri lagi. Terus pohon tiba-tiba daunnya berguguran, lalu kering, jatuh, tiba-tiba bangkit lagi. Ya, ini yang dialami sebagian orang yang melintasi pekarangan ini. Jadi nggak semua orang melintasi pekarangan ini, hanya orang tertentu saja teman-teman. Kenapa saya bilang orang tertentu? Ya, yang melewati pekarangan ini hanyalah orang yang mau pergi ke sawah. Jadi ini kesana itu menuju pesawahan, tidak jalan umum gitu teman-teman. Ini hanya jalan menuju ke pesawahan. Jadi jalan umumnya itu di sebelah sana, di sebelah kanan saya teman-teman. Ini saya dari tadi mencoba bersemedi dan berzikir di tempat ini, tetapi memang mengerikan. Ini biasanya terjadi karena halusinasi. Sebenarnya yang kita lihat itu bukan real nyata, tapi halusinasi. Ada suatu energi yang masuk ke dalam otak kita dan kita menjadi halusinasi gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tadi saya sudah mencoba diam di sini sangat lama, dan halusinasi itu terjadi kepada saya ketika jam 9 ya. Jadi saya menunggu 1 jam baru timbul halusinasi itu, dan halusinasi itu terjadi seperti sangat nyata, tapi tidak nyata. Ini gambaran saya itu, ini terjadi karena pemilik dari tanah ini mengalami suatu insiden, tapi bukan di sini karena ini tanah beliau sebelum beliau tinggalkan. Jadi dia melakukan halusinasi ini di setiap tanah yang dia miliki. Seperti itu teman-teman. Jadi tanah ini juga satu-satunya akses dari pedesaan ya, yang bukan dari jalan raya ya, lewat jalan setapak ini teman-teman. Ya, ini sudah lama ditinggalkan karena atasnya itu sangat rimbun, jadi nggak ada rumput yang berlebihan di tempat ini. Bisa dilihat di sekitar sini, ini pohon-pohonnya ya teman-teman. Bisa ditebak nggak kira-kira usianya berapa pohon ini? Ini yang saya lihat itu kisaran lebih dari 10 tahunan ya. Jadi tanah ini memang sudah ditinggal sangat lama, lebih dari 10 tahun. Saya sedang mencari. Ini juga di belakang ada lagi. Ayo kesini Mas Evi. Ya, itu juga sangat besar. Ya, teman-teman, ini pohon
pohon yang ditanam oleh orang yang memiliki tanah ini. Tetapi orang yang memiliki tanah ini sekarang sudah meninggal, dan meninggalnya tidak di sini. Ini hanya sebagian dari hal yang dia alami. Assalamualaikum. Engkau yang memberi halusinasi tempat ini, berarti engkau ada di sini. Bisakah engkau tunjukkan di mana dirimu? Saya hanya ingin berbicara denganmu. Saya hanya ingin menenangkan engkau supaya engkau itu bisa berdamai dengan orang yang menginjakkan kaki di tanahmu ini. Halo. Dia di sini Mas Evi. Assalamualaikum. Coba ke atas Mas Evi. Oke, gak apa-apa. Aman. Bukan itu yang membuat halusinasi. Aman. Assalamualaikum. Astagfirullah. Mas Evi, kelihatan nggak di balik pohon pisang? Kita ke sana coba. Tidak. Saya tidak. Jadi engkau menganggap semua orang itu jahat? Tidak. Maaf. Tidak semuanya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Tidak semuanya seperti itu. Saya boleh mendekat? Baik. Assalamualaikum. Oh, astagfirullah. Wajahnya keroak, dalam arti gak ada teman-teman. Langsung ini ya, hidungnya ini hilang, kayak bekas teriris sesuatu gitu. Makanya dia, maukah engkau berbalik arah? Tidak mau teman-teman. Assalamualaikum. Kenapa engkau selalu membalas kepada semua orang yang ada di sini? Oh, seperti itu. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi itu alasanmu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus ini jadi ahli waris siapa? Oh. Saya mengerti. Oke, jika memang ini kehendakmu, baik. Jadi teman-teman, ini memang tanah milik orang tua dari bapak ini dulunya, leluhurnya. Dan ini yang terjadi sebenarnya karena memang ada suatu dendam.
ya, dendam. Dendamnya itu terjadi kayak gini teman-teman. Ini ya, bapak ini yang awal mulanya, bukan bapak ini ya, orang tuanya bapak ini itu dulu sempat terlibat kayak auzubillah min dzalik ya, kayak dituduh membunuh seseorang ya. Akibat tuduhan itu orang tuanya bapak ini dipenjara ya, dipenjara, dan orang tuanya bapak ini dipenjara sangat lama karena pembunuhan ya. Jadi di penjaranya itu sekitar 5 tahun, tapi ketika bapak ini keluar, bapaknya orang tua ini keluar, baru 1 minggu di rumah dia meninggal. Dan bapak ini hidup sebatang kara. Ibunya sudah tiada, dan bapak ini mengurus ya, termasuk ada sawah di sebelah sana juga. Ini milik bapak ini. Dan saya nggak tahu kenapa tuduhan itu dulu bisa dipenjara meskipun buktinya itu belum jelas gitu. Dan bapak ini karena orang tuanya pembunuh, otomatis dikucilkan ya. Bahkan bapak ini aja ingin potong rambut, tukang potong rambut yang di sekitar sini gak ada yang mau karena takut nanti gunting yang digunakan untuk memotong rambut dia itu malah untuk membunuh tukang cukurnya. Nah, ini yang menyebabkan bapak ini rambutnya gondrong hingga dikucilkan di sini. Kayak mau beli ini di warung nggak ada yang pernah mau ya. Akhirnya bapak ini berkebun, kalau mau menjual hasil kebunnya pun, kayak hasil sawahnya pun, bapak ini selalu lewat orang lain ya, kayak keluarganya dari iparnya ini, kayak aku titip jualin ini ya dengan harga ya, juga iparnya juga nakal teman-teman, harganya dikurangin nih gini, tapi nauzubillah min dzalik, nggak ada yang mau menerima dari orang ini, langsung harus lewat orang lain, kayak iparnya mau ini mau beli apapun titip lewat iparnya ya, beli kangkung ataupun apa ya kayak gitu teman-teman, untuk kebutuhan sehari-hari dia nggak ada yang mau menerima uangnya secara langsung, hanya iparnya dia yang mau menerima ya. Ini ipar bukan dari kakak ataupun adik kandungnya ya, ini ipar dari saudara orang tuanya gitu teman-teman, hanya dia yang mau. Karena saking dikucilkannya dia, akhirnya dia nggak tahan, dia pergi ke pulau Papua. Nauzubillah min dzalik. Dia di Papua ya, di Papua dia bekerja di sana, tapi di sana itu sangat keras teman-teman. Di sana juga semuanya mungkin care ya, tapi kerja di sana itu sangat keras ya. Dia bekerja bukan dari PT resmi ya, tapi dia berangkat ikut orang ya, dan dia di sana dipekerjakan secara membabi buta. Jadi kayak pohon ditebang-tebang kayak gitu, entah itu milik siapa, mungkin milik perhutani ya, soalnya di hutan. Dan dia kejatuhan persis oleh pohon di depannya ini, seret, jadi pohon tumbang kayak gini, langsung menimpa kayak gini teman-teman, wes setengah dari wajahnya, makanya wajahnya hilang. Seperti itu teman-teman yang terjadi, dan bapak ini meninggal di situ ya. Dan karena meninggalnya karena kecelakaan, penebangannya pun tanpa izin, bapak ini langsung digalikan dan dikuburkan di situ. Sejak saat itulah orang ini gentayangan dan tidak percaya lagi sama manusia siapapun. Akhirnya ruhnya kembali ke sini, membuat semua orang yang lewat jalan ini kalau agak berlama-lama dibikin halusinasi. Bapak nggak mau mengikhlaskan sedikit pun untuk orang yang di sini. Astagfirullah.
Saya nggak takut dengan Bapak, mau wajah Bapak seburuk apapun. Saya tahu hati Bapak itu sangat baik. Jadi saya harap Bapak ikhlas ya Pak. Ikhlas. Jangan mempertahankan dunia ini. Makin Bapak pertahankan dunia ini, makin Bapak terganggu. Bapak terganggu nanti. Pak, ikhlaskan saja. Biarlah. Oh, Bapak ini nggak mau teman-teman tanah ini diperebutkan oleh keluarga dari orang tua Bapak ini, ya. Mereka juga sedang memperebutkan karena sawah pun sudah jadi milik rebutan orang tua dari Bapak ini ya, keluarganya gitu. Karena dia itu nggak punya saudara, dia bersebatang kara, jadi tanahnya dibuat rebutannya gitu. Astagfirullahaladzim. Makanya Bapak ini kalau sawah itu terserah, tapi tanah ini dia nggak akan pernah mengikhlaskan, tidak akan pernah. Ya, astagfirullahaladzim. Apalagi untuk orang-orang yang ada di desa ini. Astagfirullah. Pak, tetap lebih baik Bapak ikhlaskan. Saya tahu kesedihan Bapak itu luar biasa. Saya tahu ya, fitnah yang dialami kepada Bapak dan keluarga Bapak itu sangat kejam. Biarlah Allah yang membalas kepada seluruh orang-orang yang ada di sekitar Bapak. Kalau Bapak ikhlas tanpa harus menahan, saya yakin Bapak akan disambut di pintu surga dengan berbagai malaikat dan bidadari. Ya. Meskipun Bapak sejahat apapun, tapi mereka semua itu jahat kepada Bapak. Mereka yang akan menanggung seluruh dosa-dosa Bapak. Sudahlah, nggak usah dipikirkan. Toh kalau memang ini akan jadi rebutan, urusan mereka sama Tuhan mereka. Ya. Saya pun nggak bisa membantu memakamkan Bapak secara layak. Soalnya Bapak itu sangat jauh. Dan di sana pun hutannya sangat rimbun, jadi saya nggak tahu. Untuk itu saya nggak bisa membantu. Bebaskan tanah ini, ya terserah. Tapi jika memang tanah ini nggak ada ahli warisnya, biasanya akan diambil alih oleh negara, Bapak. Kalau di negara lebih bermanfaat, ya bisa untuk membantu, bahkan bisa menjadi tanah wakaf. Tapi jika memang keluarga Bapak ada yang memperebutkan, yaitu pertanggungjawaban mereka sendiri di akhirat nanti. Makanya saya minta Bapak ikhlas. Kalau Bapak ikhlas, wajah Bapak akan utuh, bersinar, bercahaya dan makin ganteng, gak semengerikan ini, Pak. Ya, saya tahu wajah Bapak mengerikan. Iya. Astagfirullah. Ayo Pak, saya membantu Pak. Paksa aja Pak, ikhlaskan hati Bapak ya. Saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus Pak, lepaskan saja. Rasa dan pikiran Bapak lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Pak. Nah, ya kan, lepaskan duniawi, lepaskan pikiran Bapak, lepaskan rasa sakit hati Bapak, serahkan semua kepada Tuhan. Bapak akan tenang. Sekarang lebih tenang kan? Alhamdulillah. Jadi teman-teman, Bapak ini sudah mulai tenang ya. Saya akan membantu Bapak. Mudah-mudahan Bapak tenang dan tidak memikirkan dunia ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Terbuka. La haula wala quwwata. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, Bapak ini udah tidak di sini lagi. Ya. Ini untuk kalian warga sini ataupun orang yang memang ladangnya sawahnya itu dekat sini, kalian sudah aman ya. Terserah ini mau diperebutkan mau apa, terserah. Yang jelas urusan kalian dengan Tuhan. Ya, jika ingin mau perebutkan hak yang maksudnya yang bukan hak kalian ya. Dan ini yang dinamakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ya ini, karena sentimen orang itu akan terus menerus dibanding orang yang membunuh. Kalau orang yang membunuh mungkin ya sudah selesai, tapi kalau difitnah untuk jadi pembunuh, nah ini yang mengerikan. Sampai keturunannya pun sangat mengerikan. Ya ini fitnah yang sangat kejam. Dan juga kita hidup di dunia ini hanya sementara teman-teman. Makanya jangan pernah kalian menganggap dunia ini adalah segalanya ya. Bahkan dunia ini tidak apa-apanya dibandingkan sebelah saya nyamuk di mata Tuhan. Seperti itu teman-teman. Dan ini adalah gambaran kalau kita meninggal dalam kondisi tidak mengikhlaskan, maka kita sendiri yang akan terlunta-lantu di alam dunia ini ya teman-teman. Dan mudah-mudahan ketika kita meninggal kelak, kita dalam kondisi yang ikhlas, entah siap atau tidak, kita itu harus ikhlas ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini. Ini gak akan saya informasikan kepada siapapun tentang tanah ini. Mungkin orang sini yang akan tahu ya, tapi nauzubillah min dzalik, jangan pernah hal ini terjadi lagi di era sekarang ya. Astagfirullahaladzim. Baik, sampai di sini saya Mister akan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.